Tuhan Yesus memberikan amanat agung bagi semua muridnya untuk bersaksi dan memuridkan setiap orang. Hari-hari ini gereja semakin banyak, gereja berkembang, bertambah jumlahnya. Kekristenan di Indonesia juga semakin bertambah. Bahkan ada menurut penelitian, ada kemungkinan jumlah orang yang percaya Tuhan di Indonesia sudah lebih dari 30%. Bahkan, ya ini bahkan surveinya dari mereka, ya, survei dari saudara kiri, saudara. Kemungkinan 2045 bisa-bisa jumlah orang Kristen, katanya mereka, lebih dari 50%. Nggak ada amin? Loh, saudara. Ya, gereja Tuhan boleh Tuhan izinkan berkembang, Tuhan izinkan bertumbuh, tetapi sementara ada juga gereja-gereja Tuhan yang kehilangan jemaat, tidak mengalami pertumbuhan. Saya mungkin pernah dengar, gereja di Eropa, di Inggris, berubah jadi kafe, karena nggak ada lagi yang ibadah. Ada lagi gereja malah berubah jadi tempat ibadah agama yang lain. Yang terakhir saya dengar, ada gereja malah berubah jadi wihara. Saudara, ya, firman Tuhan memang mengatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ada banyak orang yang meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan, ya, yang mungkin agama bagi mereka, bukan Kristusnya yang mereka kenal, yang sudah ada dalam mereka, tapi Kristennya yang bagi mereka mungkin tidak masuk akal atau mungkin membuat mereka kehilangan iman, saudara. Tapi sementara banyak orang yang makin mengenal Kristus dan menjadi Kristen, sebagaimana kisah para rasul, saudara. Nah, gereja demikian pesat pertumbuhannya di seluruh dunia. Tetapi tadi sekali lagi ada yang meninggalkan, saudara. Kebenaran firman Tuhan mengatakan akhir zaman akan tampak, salah satunya adalah nama Tuhan makin dikenal di seluruh dunia. Nama Tuhan makin dipercepat untuk diperkenalkan di seluruh dunia. Dan saudara tahu, pandemi itu juga merubah. Gereja yang tadinya cuman onsite, tahu-tahu online di mana-mana, saudara. Makin diperdengarkan. Dan saudara tahu nggak dampak dari online itu? Kekristenan makin berkembang. Banyak orang terima Tuhan. Sosial media makin berkembang luar biasa. Dan saudara tahu nggak? Banyak orang terima Tuhan gara-gara sosial media. Gara-gara lagu yang diperdengarkan. Gara-gara cuplikan firman Tuhan yang diperdengarkan. Saudara. Nah, saya nggak bicara tentang mereka yang kemudian menerima Tuhan. Tapi bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang sudah terima Tuhan, yang sudah berjemaat, makin tertanam, makin berkembang, bertumbuh, dan makin serupa dengan Kristus, tidak menjadi yang terkemudian. Nah, ini yang penting, saudara. Kalau saudara lihat, masih banyak bangku yang kosong. Kira-kira, kalau saudara lihat bangku-bangku yang kosong ini, saudara datang, bukan urusanku, urusannya Ampi, urusannya pelayan Tuhan di sini, urusanku yang penting datang ke gereja, selesai, kasih persembahan, selesai. Saudara, kalau itu yang terjadi, amanat agung masih relevan enggak? Loh? Atau saudara juga mulai berpikir, kayaknya salah saya hari ini datang ke gereja. Saudara, saya sampai detik ini Tuhan percayakan melayani, bukan cuma karena saya harus melayani, enggak, bukan itu, saudara. Karena saya tahu panggilan saya yang Tuhan nyatakan beberapa tahun yang lalu.
saya tidak akan meninggalkan gereja sampai Tuhan panggil. Halo? Nah, apakah ini juga sama yang ada pada setiap orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil? Hal ini harus disadari semua orang yang percaya. Karena apa? Penanaman dan pertumbuhan gereja bukan cuma tugasnya para gembala, tugasnya para pelayan Tuhan, tugasnya para koordinator, bukan. Tapi tugas semua jemaat Tuhan yang Tuhan berikan amanat. Namanya saja amanat agung. Ada tulisannya enggak di situ? Jadikan seluruh bangsa muridku itu untuk para gembala? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Itu untuk semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, apa saja manfaat dari penanaman dan pertumbuhan gereja? Yang pertama, saudara, menyatakan kemuliaan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, waktu murid-murid semakin bertambah banyak, Tuhan sertai mereka dengan kuasa dan otoritas, dan jumlah mereka makin bertambah banyak. Banyak juga terjadi mujizat yang menyertai, saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pertanyaannya adalah, apakah gereja Tuhan masih menyatakan kemuliaannya, saudara? Penanaman dan pertumbuhan gereja harus menyatakan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama Johan, tapi Tuhan. Bukan nama Ampi, tetapi Tuhan. Bukan namanya, siapa lagi di sini? Koordinator, enggak, saudara, tetapi Tuhan. Sebab itu, marilah kita menjadikan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, bukan nama hamba Tuhan, bukan nama seseorang, apalagi diri saudara sendiri, enggak. Penanaman dan pertumbuhan gereja makin akan bertambah dinyatakan kalau hanya kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan, bukan yang lain. Kalau nama Tuhan tidak ditinggikan, gagal. Saudara. Penanaman dan pertumbuhan gereja. Saudara, setiap jemaat Tuhan perlu untuk ditanam dengan betul-betul kuat di dalam gereja. Gereja sudah ditanam. Rock Jabar, kemarin kita baru memperingati Rock Jabar yang ke-16 tahun, saudara. Ya, mulai dari Rock Bandung tahun 2007. Ya, di Jumat kemarin, beberapa orang dari rekan kita di sini bersama-sama kita memperingati, saudara. Ya. Berdiri dan berkembang sekarang. 6 satelit menyusul nanti, ya, semoga tahun depan Sukabumi dan Subang, saudara. Jabar, kenapa kita bikin Jabar? Harus ada penanaman gereja, saudara. Kenapa? Ya, sudah tahu Jabar bagaimana. Ya, banyak orang yang harus dimenangkan di provinsi ini. Ada amin? Ya, Pak, kenapa masih harus buka gereja-gereja lagi? Bukankah gereja sudah banyak? Bukankah di mana-mana bertumbuh gereja? Kenapa nggak dukung aja gereja-gereja yang sudah ada? Ada pertanyaan seperti itu, saudara. Biarkan gereja-gereja yang sudah ada. Tugas mereka harus makin bertumbuh. Gereja baru harus bertumbuh. Yang penting bukan ambil jemaatnya orang. Tapi kalau ada yang datang dan dia belum tertanam, masa harus ditolak? Yang penting setelah itu harus tertanam. Kenapa tertanam itu penting? Saya mau cerita. Bambu Cina, ya. Saudara tahu bambu Cina? Gede-gede batangnya, tinggi melejit. Tapi sebelum dia gede dan tinggi, dia harus betul-betul tertanam dengan kuat akarnya. Dan saudara tahu nggak? 5 tahun pertama bambu Cina itu paling tinggi cuma 5-10 cm.
5 tahun pertama. Kenapa bisa begitu? Dia harus mengakar dulu dengan kuat. Sangat amat dalam. Dan setelah 5 tahun, dia baru melejit dan besar. Begitu kena angin, kena badai, tetap berdiri tegak, saudara. Saya mau cerita lagi, pohon korma, itu sudah pernah dengar. Buahnya enak, manis kalau yang benar-benar ini, saudara. Makin enak kalau itu pohon benar-benar tertanam dengan dalam. Dan saudara tahu enggak, supaya tertanam dengan akar kuat, begitu dia bibitnya ini ditanam, bibitnya itu dikasih batu yang kuat, kalau perlu paling gede, saudara, yang berat. Begitu dia mau mendesak keluar nggak bisa. Akhirnya apa? Akarnya dulu yang mengakar kemana-mana. Kalau makin mudah tembus batunya, akarnya makin kecil, betul enggak? Tapi makin berakar karena desak keluarnya susah, makin kuat dia. Begitu dia bisa menembus keluar, buahnya enak. Jadi kalau ada orang yang gampang goyang, dikit-dikit gereja tersinggung, dikit-dikit di gereja gampang marah, dikit-dikit di gereja ngamuan, gitu kan? Ya, gak pelayanan, males, gitu kan? Gak mau pelayanan, gitu kan? Atau pelayanan nunggu tugas, jadwal kalau nggak ditugasin, enggak, gitu kan? Nah, terus nanya dulu yang khotbah siapa? Johan, males. Ya, perlu dipertanyakan, dia tertanam dengan kuat atau enggak? Tuh, serius saya ngomong, bukan karena saya yang khotbah. Kenapa banyak gereja makin kehilangan jemaatnya, gampang pindah ke sana kemari, lihat gereja yang musiknya lebih keren, gedungnya lebih keren, ya kan, pembicaranya bagus-bagus, keren, tapi menyenangkan telinga. Karena mereka cuma ingin menerima, nggak mau memberi. Mereka nggak mau tertanam dengan kuat. Mereka banyak cuma berpikir yang penting musiknya harus oke. Pemimpin pujiannya harus oke. Kalau nggak oke, males. Gampang goyang. Buahnya nggak bisa dinikmati. Ketemu orang auranya, aduh. Patut dipertanyakan, dia mengakar dengan kuat atau tidak? Hidupnya sudah menyatakan kemuliaan atau tidak? Halo? Coba senyum sama kanan kiri. Aku gitu gak ya? Kasih tahu sama yang gak datang. Ya jangan-jangan, siapa tahu karena pembicaranya Johan. Loh, saya ngomong terus terang, saudara. Serius ya? Gak apa-apa, saudara. Kenapa? Karena ada banyak yang begitu. Lu banyak yang terang-terangan kalau di PP juga nanya Pak Johan besok yang khotbah siapa? Ini ya, aduh susah kalau dengerin dia. Sampai ketawa. Saya bilang, ya nggak apa-apa toh, coba didengerin. Ya, siapa tahu hari ini mungkin pas. Ya nggak, saudara? Kalau khotbah cuma mau mendengarkan yang menyenangkan, enak didengar, gimana mau tertanam? Gimana mau bertumbuh tinggi? Ini kemuliaan Tuhan atau diri sendiri yang mau? Itu saudara. Manfaat pertama dari penanaman menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan semakin banyaknya orang yang bertekuk lutut berseru kepada Tuhan serta mengagumi kebesarannya. Bukan karena kita ingin disenangkan, tapi justru kita memberi diri kita, datang sama Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagumi kebesarannya. Makin banyak orang datang bertekuk lutut, makin banyak orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, makin sehat itu gereja.
baru nama Tuhan ditinggikan. Pertumbuhan terjadi. Yang kedua, berdampak bagi masyarakat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bukan berarti ayat ini mau minta saudara, oh ya punyamu punya saya ya, berarti rumahmu punya, enggak, bukan itu saudara. Ya, bukan itu. Tapi bagaimana setiap orang dengan kerelaannya yang diberkati makin memberkati. Yang belum diberkati jangan kemudian merasa wah Tuhan pilih kasih, Tuhan begini, Tuhan begitu. Enggak, saudara. Semua jemaat-jemaat saling nyaman, ya, bersatu, mengerti apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap mereka sesuai dengan porsinya, saudara. Tuhan tahu kebutuhan masing-masing. Tuhan tahu bagaimana setiap orang layak untuk diberkati, saudara. Dan dikatakan di sini, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Saudara, kalau saudara jari, ya tolong jari saudara begini semua. Ya. Ada bunyinya enggak? Bunyi enggak? Dua jari, bunyi enggak? Ayo, coba semua. Ayo, gerak-gerak saudara. Jangan diam aja di gereja. Ayo, ya, gerak semua. 3 jari, bunyi enggak? Mulai bunyi kan? 4 jari, mulai bunyi kan? 5 jari. Kalau semua mau bersatu, saudara, Tuhan akan nyatakan semua yang ada di gereja ini berkatnya akan dicurahkan bersama-sama. Tapi tidak mau bersatu, jangan mimpi. Masih banyak yang mau sikut-sikutan, masih banyak yang mau pilih-pilih pelayanan, ya nggak bisa, saudara. Masing-masing tubuh Kristus punya bagiannya sendiri-sendiri. Masing-masing tubuh Kristus punya talentanya masing-masing. Tidak mungkin kepala mau jadi tangan, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Tidak mungkin. Semua punya bagiannya sendiri. Belum waktunya khotbah, jangan marah-marah sama Pak Ampi. Kapan saya khotbah? Belum waktunya jadi WL, marah-marah sama Pak Ampi. Saya sudah latihan-latihan loh Pak Ampi, sudah dengerin YouTube tiap hari, hafalin YouTube berapa lagu, ya, dari Holy Wing sampai, ya, bahaya ini sudah, ya, sampai lupa gitu kan. Ya. Saking semangatnya sampai lupa. Karena apa? Tidak ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya, apakah bisa berdampak? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ya. Gereja ditetapkan Tuhan menjadi garam dan terang. Rock, value-nya, kualitasnya apa? Light and sound. Ya. Jadi, dengan diri garam dan terang, meningkatkan penanaman pertumbuhan gereja, membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan bersatu, dampaknya akan kelihatan. Kalau masing-masing masih jalan sendiri-sendiri, nggak bisa mau berdampak bagi orang lain, bagi jemaat di luar. Mau di dalam saja masih ribut, betul nggak? Jadi kalau ada gereja ribut aja, udah jangan mikirin deh dampaknya sama jemaat. Apa? Dampak keluar. Nggak bisa. Makanya kenapa kita harus bersatu di dalam, saling menguatkan, saling memberi, bukan meminta. Banyak hal yang dapat gereja salurkan, saudara, ke masyarakat. Ya, bantuan diakonia, melawat yang sakit, mendoakan,
Nggak perlu nunggu Pak Ampi. Gereja ini gimana? Saya sakit, Pak Ampi nggak datang. Ada satu ketika, saudara, di Braga, sudah berkali-kali diberitahu. Pak Fareki pun pernah bilang, gereja kita ini gereja apostolik. Jadi jangan bergantung kepada gembala. Semua yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan sudah berikan kuasa dan otoritas. Apalagi gembala-gembala komsel, ya, sama fungsinya, menggembalakan. Ya. GKM tapi tidak mengembalakan kan aneh, saudara. Buat apa jadi GKM? Nah, satu ketika tiba-tiba GKM ini bilang, Pak, ini ada jemaat yang marah. Gara-gara kemarin sakit, nggak ditelepon sama Pak Johan. Saya bilang, tahu aja enggak. Ya kalau dikasih tahu ya saya tahu. Cuman masa harus saya telepon? Kan ada lu. Masa kamu tidak mau ngasih mendoakan dia? Masa kamu tidak mengajarin ini jemaat? Ayo jangan bergantung dengan gembala. Kamu punya kuasa, percaya sama Tuhan, disembuhkan. Kok malah kemudian ikut-ikutan? Kemudian iya Pak Johan tidak telepon. Repot, saudara. Ini, saudara. Sembuhkan orang sakit, itu perintah Tuhan langsung kepada kita. Kuasa dan otoritasnya untuk semua, bukan untuk gembala, pendeta, enggak, saudara. Saya ingat pelayanan pertama kali saya, saudara, itu mengerikan. Masih remaja, baru aktif lagi berapi-apinya melayani Tuhan, ikut retret remaja pun jadi peserta, saudara. Ya, tiba-tiba Tuhan kirim ada teman remaja yang saya tidak kenal, tiba-tiba datang, malah dia bilang, saya disuruh Tuhan ketemu kamu. Saya bilang, ini aneh gitu. Ya, Tuhan bisa ngomong sama dia yang juga sama-sama baru bertobat, baru ikut retret, kok suruh datang ke saya juga peserta, kan aneh. Ya udah saya doakan. Itu retret kebetulan di satu STT, soal kita. Begitu didoakan anak ini kelepasan, saudara. Ya kan? Tuhan bilang katanya sudah datang, saya sudah doakan. Ya sudah, ayo berdoa, saya doain juga. Tumpah tangan megangin dia, orang saya baru nggak ngerti caranya. Ya, saya berdoa saja. Tiba-tiba kelepasan. Ya, ramai ribut, saudara. Anak-anak STT datang bawa gitar, bawa apa? Nyanyi semua. Ini anak terus saja. Manifestasi, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, kan kamu yang suruh doain, kok kamu malah takut? Tumpangin tangan. Saya tumpang, saudara, tumpang tangan ya, bukan tumpang lagi. Tumpang tangan, saudara. Ini anak langsung berpikir, sadar, saudara. Dan dia bilang, terima kasih, saya merasa diberi pesan. Saya ini bengong sendiri, saudara. Tuhan, ya jangan guyon. Saya ini baru ikut retret, baru benar-benar lagi semangat-semangatnya juga, langsung dikasih PR kayak begini. Ya. Tapi waktu itu saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya, ya sudah, pakai saja. Kan bilang, kita kan sering ngomong tuh, aku ini alatmu, tapi masih kesana kemari, mikir, mau melayanan, saya masih sibuk, mau pelayanan, waduh, Pak Ampi, tidak pas. Saya enggak, bagiannya bukan itu. Ya. Enggak, memberi diri. Apa yang harus di bagian kita? Pasti Tuhan akan tunjukkan. Saya melayani juga pertama, setelah itu apa? Saudara, saya enggak langsung pelayanan pertama di ibadah pemuda. Enggak, remaja, enggak. Umum. Pelayanan pertama saya, saudara. Di ibadah umum. Di gereja kecil, baru pelan-pelan Tuhan pakai. Ya. Terus jadi diaken. Pas jadi diaken, saya mulai masuk dalam pekerjaan, masih sangat muda. Bahkan mungkin waktu itu katanya, saya diaken termuda belum menikah. Di satu gereja yang waktu itu terbesar di Surabaya. Saudara. Ya,
Begitu saya mulai masuk pekerjaan, sempat terhilang, ya, hampir 2 tahun terhilang, benar-benar terhilang. Gimana nggak terhilang, saudara? Orang saya dipanggil Tuhan lagi aja pulang dari diskotik. Mungkin sudah pernah saya saksikan, pulang diskotik, saya dipanggil Tuhan kembali. Jam 5 pagi, handphone saya mau dirampok. Untung saya kasih, kalau enggak tangan yang hilang. Masih untung handphone, bukan nyawa. Tapi tahu, saya langsung, Tuhan ampuni saya. Saya pulang mandi, saya ke gereja, dan sejak itu saya melayani Tuhan lebih lagi. Enggak ada dalam ketika saya mundur lagi, enggak. Akan menikah, berkeluarga, bawa keluarga, anak-anak melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Siapakah kita ini? Siapakah aku ini? Mau di dunia cuma minum mampirnya, kan gitu katanya kan? Saya cuma mampir hidup. Layani Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, siapkan diri saudara. Minta sama Tuhan, siapa yang harus saya layani? Tuhan mau bawa saya kemana? Percayalah, saudara jangan takut. Tahu-tahu nanti saudara dikirim, loh Tuhan belum. Tenang, semua pasti Tuhan sediakan. Begitu saudara minta saja, Tuhan siapa yang mau saya layani? Benar, serius. Hari-hari ini saya makin minta sama Tuhan, siapa yang mau Tuhan saya layani? Tuhan kirim, Tuhan kasih tunjuk, datangin dia, doakan dia. Orang datang ke saya minta dilayani. Bahkan dari teman saya yang sudah lama tidak pernah hubungan, saya pun lupa wajahnya sampai saya minta, tolong kirim wajahmu, saya lupa. Serius, saudara. Dan ternyata dia dari agama leluhur masih ada. Tapi dia datang ke saya gara-gara dikasih tahu sama teman saya di Amerika kasih tahu ke dia, kamu coba kontak Johan pendeta. Dia cuma mau konseling sama saya, bukan Kristen. Halo. Saya berdoa loh saudara, buat saudara-saudara. Jangan kaget kalau Tuhan tiba-tiba kirim orang-orang sama saudara dan saudara nggak mau melayani dia. Saudara akan menyesal. Serius. Jangan, saudara. Karena hari-hari ini Tuhan diam-diam sedang mempersiapkan adanya untuk dilayani. Serius, saudara. Mungkin, maaf, ada yang ikut akunnya mantan gubernur Jabar. Saya nggak tahu dia tahu nggak lagu itu, tiba-tiba dia posting kemarin lagunya, ya walaupun nggak ada kata Tuhan, tapi jelas itu lagu rohani. Bagi saya, oh ini cara Tuhan, dan orang sudah tahu dia siapa, dan Jabar itu bagaimana. Dan hari-hari ini Tuhan banyak menjangkau orang-orang Sunda. Ya, bisa. Saya lihat sudah mulai ada yang mulai menitikan air mata. Melahirkan petobat baru yang ketiga. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, Rock Braga sampai detik ini belum penuh. Saudara. Tiba-tiba kita buka Majesty. Sebagian mikir, kenapa harus buka lagi di Majesty? Toh jemaat pelayan Tuhannya akan pindah juga sebagian ke sana. So, mungkin manusia kita berpikir, ya seperti itu. Tapi kalau memang ini Tuhan, saya percaya Braga, Majesty tetap Tuhan pakai. Pasti ada orang-orang baru Tuhan kirim, betul nggak? Pasti ada. Pasti ada. Makanya gereja pun tidak perlu takut kalau ada gereja lagi di sebelah. Kalau itu Tuhan, pasti Tuhan juga yang memberi pertumbuhan. Persoalannya apakah kita sendiri ada Tuhan? Itu yang penting.
Tidak perlu takut. Banyak di luar yang butuh Tuhan. Pertumbuhan gereja yang baik bukan cuma meningkatkan kerohanian, tapi juga harus diikuti dengan pertumbuhan jumlah yang lahir baru. Hal ini bisa dicapai jika semua jemaat menyadari tugas pekabaran Injil bukan untuk hamba Tuhan, tetapi semua umatnya. Ya, tugas semua umatnya. Katakan, tugas saya dan saudara kanan kiri. Ayo katakan. Saya dan saudara kanan kiri. Saya lihat masih ada yang diam aja. Ayo. Jangan saudara bilang, Tuhan, ini aku, utuslah dia. Ya, persiapkan diri saudara. Saya berdoa hari ini, malam ini, saudara waktu berdoa, Tuhan akan nyatakan sama saudara orang-orang yang harus saudara datangi dan saudara layani. Percayalah, gereja yang tertanam dengan baik dan bertumbuh dengan baik adalah gereja yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja yang sehat, yang cuma mau memberi dirinya bagi Tuhan, bukan cuma mau menerima. Enggak, katakan tidak, bukan pada korupsi ya. Katakan tidak pada angin-angin surga. Ingat, Adam dan Hawa jatuh karena apa? Lalu? Karena nggak percaya diri, saudara. Dia sudah diberikan hak untuk mengelola, sudah diberikan tempat di mana dia harus menguasai, tapi pengen seperti Tuhan. Kita mau serupa dengan Tuhan. Tuhan cuma bilang, ayo belajar pertanyaan yang baik, perkatakan firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, jalankan firman Tuhan. Ngomong-ngomong jalankan firman Tuhan, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, tema kita kan banyak tentang pikiran, betul nggak? Ya, ini kesaksian saya sedikit. Masih ada waktu kan? Sampai jam 5 kan? Beberapa minggu yang lalu saya bawakan khotbah di PP ya, di Braga, di Peace Place, Bandung. Kebetulan temanya adalah memerdekakan pikiran. Memerdekakan pikiran. Hari Minggu. Sore hari, ada jemaat Komsel, anaknya masuk rumah sakit di UGD. Nah, saya ada motor dan mic di rumah, ya, baru hampir 3 tahun, ya, 2 tahun lebih. Jarang dipakai, yang banyak pakai anak saya, dan anak saya kuliah di Serpong, Jakarta. Kalau pulang, baru dia yang suka pakai. Dan saya sendiri jarang pakai, kadang-kadang saja. Ya. Dan saya taruh, saya titipkan di teras rumah depan, karena rumah saya belum ada kanopinya. Dan kami cuma satu klaster, cuma 8 rumah. Ya, jadi pagernya bersama. Ada satpam yang jaga cuma 2 shift, dan kesepakatan bersama, kalau malam, dari jam 11 sampai jam 5 nggak ada satpam. Nah, sore hari anak jemaat sakit, saya datang ke UGD, nengok, mendoakan, udah pakai motor, ya, di RSAS. Pulang pakai motor, dan biasanya kalau saya mau pergi, karena besoknya saya mau keluar kota, via udara di Cengkareng, saya harus pagi-pagi. Dan biasanya kalau saya mau pergi, saya kunci tambahan gembok. Ya, dan ini motornya yang non ABS, jadi kunci manual, bukan yang keyless. Ya. Besok paginya saya dijemput, satpam udah datang jam 5 pagi, dia nengok motor saya nggak ada. Begitu yang jemput datang, dia bilang mungkin kayaknya Pak Joel masih keluar karena motornya nggak ada, gitu. Nah, begitu saya keluar, kagetlah si satpam. Loh, Pak, di rumah. Terus motornya siapa yang pakai? Gitu. Ya, dia tahu motor saya parkir di teras tetangga. Motornya siapa yang pakai? Tuh, ada kok. Nggak ada Pak. Saya, oh iya, nggak ada. Ya. Wah, masuk dalam, tanya istri saya, motor ada yang pinjam? Enggak. Bingung saya.
hilang. Motornya hilang, saudara. Waduh, sudah dijemput, ya, yang jemput saya sudah datang mau ke Bandara Cengkareng, ya, dan sudah harus segera berangkat. Ini motor hilang, gimana urusannya? Ya. Wah, bingung lah, saudara. Ya, namanya kehilangan, apalagi motor kan pasti ini, saudara, ya, NMAX lagi. Ya. Waduh, terus pada semua sibuk nyari keluar, gitu kan, gang belakang itu nggak ada. Ketemu plat nomor saya dua-duanya sudah dilepas di saluran air di depan pagar. Wah, hilang beneran ini. Plat nomornya dilepas. Sudah, saya menenangkan diri, ya. Saya ingat, kemarin kan kau khotbah memerdekakan pikiran. Udah berangkat kerja keluar kota, lupakan. Saudara, mudah nggak kira-kira? Halo? Motor hilang, NMAX. Saya harus berangkat ke Cengkareng. Kalau enggak terlambat hari Senin lagi. Ini, wah. Dan tiba-tiba ingat, kamu kan habis khotbah, merdekakan pikiran. Saya kelola diri saya bilang, Tuhan, ya kalau memang ini kehendakmu, ya sudah. Gitu kan? Saya bilang istri saya, sudah, nanti tolong dibantu, karena kebetulan nama dia, ya kok nanti lapor polisi, gitu kan. Nah, terus tetangga saya, udah Pak, nanti kontak-kontakan aja ya gimana ini soal kelanjutannya, ya, untuk pengamanan. Udah, sudah. Saya terus berdoa sama Tuhan, puji Tuhan, dan puji Tuhan dalam perjalanan saya sukacita. Saya WA juga ke grup koordinator Braga, ya, bukan di Jabar, Pak, koordinator Braga. Saya bilang, saya kesaksian, saya hari ini kehilangan motor, bla 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 bla. Ya puji Tuhan, kemarin habis khotbah, yang Tuhan izinkan saya untuk membebaskan pikiran. So, ya sudah, dan puji Tuhan sampai hari ini. Saya tahu, saya cuma diberi hak mengelola. Kalau waktunya selesai ya sudah. Betul nggak? Nanti motor itu selesai, saya dalam pengelolaan saya. Suruh kasih orang lain, ya sudah. Selesai, gitu ya kan? Percaya, Tuhan pasti kasih berkat. Saya bilang ke anak saya, PA, itu motornya hilang. Hah? Emotikonnya nangis itu. Terus nanti aku kalau pulang Bandung gimana? Ya nggak apa-apa, Grab banyak sekarang. Nah, udahlah, mau ngomong apa lagi, betul nggak? Ya lapor polisi juga, begitu lapor istri saya cerita juga, ya banyak yang bilang, Bu, cuman kalau kali ini NMAX gitu. Biasanya beat. Ya, coba gimana, ya sudahlah, saudara. Ya, percayalah, apapun yang terjadi, Ayub saja kehilangan semua. Masa baru kehilangan motor aja? Betul nggak Pak Afif? Ya. Ayub kehilangan semua. Percayalah, hidupku seperti kata Paulus, bukan aku lagi, tetapi Kristus. Ya. Apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi sudah, makin sukacita, makin melayani. Yang penting apa? Sehat. Ya. Kalaupun sakit, bersyukur. Tetap puji Tuhan, tetap setia. Jangan baru sakit sudah, aduh Tuhan, kok begini, kok begitu, aku begini, aku begitu. Makin sakit. Nah itu saudara. Loh, betul nggak? Halo? Sudah, kalau saya saksi nanti panjang, saudara. Saya ingin saudara pemain musik, saya banyak, dulu kan sudah banyak yang saya saksikan ya. Tentang istri, tentang apa, semua. Ya, saya udah pemain musik semua. Mari, saudara. Saya percaya setiap saudara, Tuhan boleh makin nyatakan ya, kehidupan saudara makin Tuhan pakai. Siapkan diri saudara. Siapkan saudara. Ya, jangan menjadi yang berkemudian.
Karena firman Tuhan sudah jelas, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jangan sampai saudara ketinggalan. Tetap harus jadi yang terdahulu. Yang pertama, setia sampai akhir, setia dalam Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan, genapi rencana, bukan rencana kita. Percayalah saudara, kita manusia. Firman Tuhan sudah bilang, rancanganku bukan rancanganmu, rencanamu bukan rencanamu. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu indah, baik bagi bangsa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaan dan semakmur di roh Cianjur. Kami nyatakan Tuhan adalah batu karang yang Tuhan dirikan di tempat yang tepat, yang akan makin bertumbuh kuat dan sehat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu kemuliaan-Mu ya dan kami. Pakai anak Tuhan, pakai anak muda, pakai mereka juga yang mungkin sudah senior Tuhan. Oh haleluya. Apapun yang terjadi di dunia ini, hari-hari ini, tidak menggoyahkan kami untuk makin setia dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu sendiri yang datang atas setiap kami dan gereja dalam nama Tuhan Yesus. Amin.